Stunting itu sendiri diartikan sebagai gagal tumbuh pada kelompok anak balita yang memang disebabkan karena permasalahan gizi kronis. Jadi ini yang harus dibawahi. Apakah stunting dapat dicegah dan ditangani? Jawabnya iya. Selamat siang Sobat DRV, bersama saya Dr. Mulyana Daya, spesialis gizi klinik. Pada hari ini kita akan membahas seputar stunting pada anak. Kalau dari Kementerian Kesehatan, stunting itu sendiri diartikan sebagai gagal tumbuh pada kelompok anak balita yang memang disebabkan karena permasalahan gizi kronis. Jadi ini yang harus dibawahi. Ada kondisi di mana adanya permasalahan gizi kronis yang manifestasinya yang bisa kita lihat salah satunya adalah kecenderungan anak ini menjadi lebih pendek kelihatannya dibandingkan dengan anak-anak seusia lainnya. Ya, untuk diagnosa stunting ini memang biasanya kita berdasarkan kurva WHO, kita lihat berdasarkan tinggi badan berdasarkan umur. Ya, kalau misalnya di bawah -2 standar deviasi itu kategorinya adalah sudah stunting. Tapi kalau di bawah -3 itu adalah kategorinya severe stunting atau stunting dengan kategori berat. Permasalahan stunting ini memang masih menjadi masalah nasional, khususnya di negara kita di Indonesia. Angka stunting di Indonesia sendiri masih cukup tinggi, yaitu sekitar 30,8%. Bahkan dari WHO sendiri mencatat bahwa stunting ini sebaiknya di bawah 20%. Gitu. Jadi memang kategori stunting di Indonesia yaitu di atas 20%, 30,8% ini masih cukup tinggi. Dan ini masih menjadi PR kita bersama. Ya, yang pertama itu permasalahannya adalah dari golden period-nya. Golden period yang saya maksud di sini adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ini adalah masa emas di mana tumbuh kembang anak sangat berperan. Ya, 1000 hari pertama kehidupan ini dimulainya bukan pada saat anak lahir, tapi pada saat awal di dalam kandungan. Ya, itu yang perlu diperhatikan dulu. Nah, di 1000 hari pertama kehidupan ini, salah satu penyebabnya seringkali kondisi nutrisinya itu tidak tercukupi dengan baik. Baik dari fase kehamilan, kemudian fase ASI eksklusif, maupun fase MPASI dan juga seterusnya, terutama di 2 tahun pertama. Ya, kalau kondisi nutrisinya ini tidak tercukupi dengan baik dan dalam jangka waktu lama, ini anak-anak akan beresiko mengalami stunting. Nah, yang kemudian, yaitu yang pertama dari faktor nutrisi. Yang kedua bisa juga dari faktor kurangnya pengetahuan, ya, baik dari ibu, kemudian kurangnya akses menuju ke posyandu atau puskesmas seperti itu. Yang ketiga yang juga cukup berperan adalah faktor sanitasi, baik itu sanitasi lingkungan, kemudian dalam proses pengolahan makanan, dan juga kebersihan air. Ya. Karena yang perlu saya ingatkan adalah 70% sistem imunitas itu terdapat di saluran pencernaannya. Apa yang dimakan oleh anak-anak itu juga nantinya akan yang juga mencerminkan kesehatannya. Salah satunya adalah kesehatan sistem pencernaan. Jadi kita bayangkan kalau misalnya tangannya kotor, kemudian proses pengolahan makanannya kurang bersih, tentunya ini juga akan mempengaruhi sistem pencernaan, proses penyerapan makanan juga tidak maksimal, sehingga anak ini juga menjadinya beresiko terhambat dalam proses tumbuhnya. Tidak semerta-merta anak yang pendek itu pasti mengalami stunting. Kita perlu juga memperhatikan yang pertama dari segi keturunan atau genetik. Mungkin saja secara genetik dari papa mamanya memang tidak tinggi, jadi anak ini kecenderungannya juga terlihat tidak tinggi. Kemudian yang kedua bisa juga dari faktor etnis atau ras. Ini misalnya anak-anak dari ras Asia tentunya akan berbeda dengan anak-anak dari ras Kaukasian atau Eropa yang kecenderungan lebih tinggi dibandingkan anak-anak kelompok dari ras Asia tersebut, ya. Kemudian yang ketiga yang perlu saya tekankan, permasalahan stunting ini bukan hanya dari segi perawakan pendek, tapi yang tadi saya garis bawahi adalah harus ada kunci di mana adanya permasalahan gizi kronis pada anak tersebut. Dampaknya bisa kita lihat baik dampak dari jangka pendek maupun jangka panjang.
Ya, dampak jangka pendek bagi anak-anak yang mengalami permasalahan gizi kronis, terutama stunting ini, yang pertama adalah gangguan perkembangan dari otaknya, kemudian gangguan perkembangan secara fisik, dan juga yang ketiga gangguan metabolisme. Artinya proses penyerapan makanan itu juga akan terganggu sehingga nantinya akan menghambat pertumbuhannya. Ya, kemudian efek jangka panjangnya tentunya ketika otaknya tidak berkembang akan juga mengalami gangguan kognitif dan juga intelijensi. Kemudian yang kedua juga akan rentan terhadap penurunan sistem imun, sehingga anak-anak dengan stunting atau permasalahan gizi kronis ini lebih rentan terhadap sakit penyakit. Ya, bahkan ada beberapa penelitian juga mengatakan anak-anak dengan permasalahan gizi buruk dan juga gizi kronis dan juga stunting ini kedepannya lebih beresiko mengalami penyakit-penyakit metabolik seperti kencing manis, penyakit jantung pada saat usia dewasanya. Ya, yang saya mau tekankan adalah ketika anak mengalami permasalahan gizi kronis atau stunting, yang bermasalah ini nantinya kedepannya bukan hanya proses tumbuhnya, tapi juga kembangnya, karena anak itu satu paket, tumbuh dan kembang. Jadi ini yang harus diperhatikan. Apakah stunting dapat dicegah dan ditangani? Jawabnya iya. Ya, terutama yang tadi saya bilang di golden periodnya, yaitu di 1000 hari pertama kehidupan atau di 2 tahun pertama kehidupan, itu bisa kita perbaiki supaya stunting ini tidak berlanjut, supaya efek samping ke depannya itu menjadi tidak permanen untuk anak-anak. Memang dikatakan setelah usia 2 tahun, kondisi stunting ini agak lebih susah diperbaiki. Tapi kita bisa kendalikan setidaknya permasalahan-permasalahan ada ini tidak menjadi lebih kompleks untuk anak-anak tersebut. Salah satunya bisa kita perbaiki dari mana? Dari lifestyle-nya. Salah satunya adalah dari pola makan, yaitu dengan nutrisi yang lengkap dan juga seimbang. Ya, sekian dari saya mengenai informasi tentang stunting. Semoga bisa bermanfaat.